Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel SSB Gagak Muda. Hari ini kita akan mau membahas perbedaan latihan usia grassroots dan usia youth. Ini pelatih usia grassroots. Usia grassroots itu usia di bawah 12 tahun. Yang kalau usia youth usia di atas 14 tahun. Oke. Langsung aja. Pertanyaan yang pertama. Enggak, lu kenalin dulu. Kita udah kenal. Ya kan udah kenal juga kan, kita kan pasti kan ada penonton baru. Silakan memperkenalkan diri. Semuanya Coach. Siapa nih? Oke. Perkenalkan, nama saya Mahadi, biasa dipanggil Coach Adi kalau di Maha. lapangan. Coach Maha. Coach Adi. Oh, Kalau Maha tetap jadi Tuhan. Mahasiswa. masih mahasiswa. Melatih di usia di bawah 10 tahun. Sejak tahun 2019. Sebelum Covid melanda. Oh, berarti udah 3 tahun ya sama sekarang. 2 tahun dong. Oh, 2 tahun. Digagak aja ngelatihnya. Digagak aja. Sebelumnya pernah latih di tempat lain gak sih? Sebelumnya ada di daerah Jakarta Timur, Apa tuh namanya? namanya SSB Timur, belakangnya Timur. Kenapa nggak disebutin ininya? Apa? Hah? Biar etis aja. Terus apa lagi? Oh, udah perkenalkan diri. Kalau saya Coach Bani. Di sini saya melatih usia 18 tahun. Tahun 2000 dari tahun 2020, tahun 2019 saya melatih usia 13 di SSB Gagak. Terus tahun 2016 saya pernah melatih usia 8 di SSB Abstrak. Saya juga pernah melatih usia TK ya di Eskul. Terus di sekolah internasional juga pernah, ada Jerman School, Australia School, Swiss Jerman. bukan Jerman, Dusche School Jakarta. Ya. Nah, itu usia grassroots semua. Usia 10, usia 8. Berarti CV di LinkedIn penuh sih. Enggak juga sih. Penuh-penuhin aja. Penuh. Oke. Langsung aja. Aja. Mungkin apa pertanyaan yang pertama? Grassroots. Kalau grassroots itu lebih ke fun, lebih ke banyak senang-senangnya. Gimana caranya mereka datang senang, ketika latihan senang, pulang juga tetap senang. Biar mereka ada rasa ingin selalu datang ke latihan. Jangan sampai bikin mereka kecewa, bikin mereka sedih. Kan kalau anak kecil kan masih bimbang ya. Kadang mereka ikut cabang olahraga lain yang misalnya dia lihat seru, dia ikutin, ntar lama-lama bosen ya, masih labil. Tujuannya apa? Tujuan di grassroots Di sepak bolanya ya. Oh, di sepak Tadi kan bolanya. saya senang-senang. Pengenalan dasar-dasar fundamental, passing, diajarin cara menendang, cara kontrol bola, ini diajarin juga kan throw in, dapan masih banyak yang belum ngerti ya. Kadang ada beberapa anak nih sampai sekarang mereka belum tahu ball kick, belum tahu kick off, belum tahu corner kick kayak gimana, tapi diajarin, diingetin selalu. Berarti peraturan-peraturan dasar di sepak bola ya. Iya, diajarin semua dasar-dasarnya. Terus kalau dari segi inian gerak, motorik, Segi gerak diajarin juga supaya motorik mereka bagus. Biasanya itu di pemanasan diselipin koordinasi, supaya koordinasi antara kaki dan otaknya sinkron. Kan ada anak yang motoriknya kurang baik, nah itu diperbaiki. motorik itu sebenarnya gerak dasar ya. Berarti dasar. gerakan-gerakan kayak berjalan, berlari, melempar, lompat, gitu-gitu ya. Iya. Oke. Kalau Yot gimana nih? Kalau misalnya youth itu dalam
fase sepak bola udah masuk ke fase permainan, fase taktik. Kalau di pelatihan itu di fasenya untuk berkompetisi, training to compete. Ya, training to compete. Nanti di fase selanjutnya, di fase dewasa, training to win. Ya, compete to win, berkompetisi untuk menang. Ya, kalau sekarang dia berlatih untuk berkompetisi. Jadi mereka berkompetisi antar temennya juga, teman sendiri sama mereka, supaya mereka bisa masuk ke jenjang selanjutnya. Jadi kalau di usia youth sebenarnya harus udah matang semuanya tuh, dari gerak dasar, mulai dari gerakan-gerakan koordinasi atau gerakan-gerakan motorik, kemudian teknik sepak bolanya juga udah harus matang ya, mulai dari teknik dasarnya, macam-macam teknik dasar sepak bola. Jadi udah nggak perlu dibahas lagi tuh itu. Mungkin itu teknik dasar dan gerakan dasar itu hanya dibahas di pemanasan aja. Sisanya nanti di materi intinya lebih ke banyak ke taktikal. Oke. Ini boleh penceng sedikit nggak sih? Apa? Tadi kan kalau kita nonton sepak bola ya, khususnya yang nasional, kan sering tuh nggak sekali dua kali tapi hampir setiap pertandingan kan pasti ada komentator kan. Nah mereka tuh, kalau yang saya telaah, kalau saya lihat sering nyebut ketika misalnya contoh pemain syuting jauh-jauh, ya mereka pasti nyebutnya teknik yang sangat tinggi. Sebenarnya perbedaan teknik sama skill itu apa sih? Oh, jadi kalau teknik itu adalah bagaimana eksekusi dari segala macam gerakan-gerakan sepak bola. Misalnya bagaimana dia menggiring bola, bagaimana dia menendang bola, terus dia harus mengeksekusi gerakan itu dengan sempurna. Itu teknik. Nah, kalau skill itu bagaimana teknik yang tadi diimplementasikan kepada lawan. Oke, berarti Ketika berhadapan dengan lawan. secara simpelnya teknik itu tanpa lawan. Ya, Berarti dalam latihan. ya. Berarti Bisa kalau- juga di pertandingan. Nah, berarti Kan kalau skill itu ada Ada lawan. Ada lawan. Gimana dia mengelabui lawan. Nah, Misalnya dia bisa menendang bola ke arah yang ada gawangnya tanpa berhasil dijangkau oleh penjaga gawang. Berarti dia teknik syutingnya bagus. Itu juga skill. Kalau berarti bisa, pengembangan dari teknik tersebut. iya betul. Kan soalnya takutnya kan salah informasi, ya kan? Nanti ke bawah jadi kesebar akhirnya salah persepsi. Oke. Ada lagi pertanyaan kedua. Sebenarnya kalau usia youth itu usia remaja ya, remaja akhir, remaja menengah lah ya, bukan remaja awal. Di situ udah banyak anak-anak yang sebenarnya menentukan hidupnya, menentukan arah hidupnya nih. Ada yang mau jadi misalnya pelajar, ada yang mau jadi pemain basket misalnya. Ya, jadi usia youth ini mereka udah menentukan jalan hidupnya, tujuan hidupnya mau kemana. Nah yang jadi masalah ketika dia latihan tapi nggak konsisten, ya ada aja tuh kendalanya. Misalnya izin kemana gitu, tapi nggak apa-apa sih, itu bentuk keterbukaan mereka. Atau yang konsisten cuma latihannya awang-awangan, hilang-hilangan nih ya, nggak tahu tuh kenapa latihan bisa hilang-hilangan. Terus pokoknya kalau misalnya latihannya sedikit, orangnya sedih aja gitu. Usia youth kok latihannya sedikit, nanti latihannya paling main 4-2, kucing-kucingan. Oke, terus kalau latihannya sukanya, kalau latihannya banyak, anak-anak antusias, mereka latihan serius, sungguh-sungguh, habis latihan ntar ketawa lagi. Jadi
pas latihan keprak-keprakan nggak apa-apa, tapi setelah latihan canda lagi, nongkrong lagi, makan lagi bareng. Itu aja sih. Karena untuk grassroots Kalau grassroots duka aja dulu ya. Dukanya nih kalau akhir-akhir ini kan sering turun hujan ya kalau sore. Nah, itu kadang kalau udah nyampe di sekret atau di lapangan terus hujan, ada siswa yang udah datang dan mereka excited buat mau latihan, mereka pasti nanya coach latihan nggak. Itu kayak ngasih tahu latihan di Tuna tuh kayak nggak enak karena mereka kan tujuannya udah pasti buat latihan kan, dan udah nyampe ke lapangan juga. Itu kadang ada rasa bersalah, kadang juga nggak enak banget sama mereka. Terus banyak sabar aja karena mereka kan fokusnya masih gampang terpecah. Konsentrasinya cepat buyar. Ada temen yang ngajak bercanda dikit langsung diladenin. Jadi waktunya banyak habis buat ngumpulin mereka. Terus suka nendang bola kemana aja, ambilin bola. Gue juga senang-senang. Paling dukanya itu sih, karena ya masih anak-anak masih belajar, banyak belajarnya. Kalau sukanya, kalau mereka ketawa, kalau mereka senang saat latihan itu ngelihatnya satisfying banget, karena kita menyebar kebahagiaan buat mereka. Gimana cari mereka tetap bahagia di latihan, mau panas-panasan juga ya. Terus kalau mereka berani mencoba hal baru, kayak misalnya ada anak yang dia nendangnya kaki kanan, terus ada momen mana dia mau coba nendang kaki kiri. Itu saya senang banget karena dia berani mencoba keluar dari zona nyamannya, mencoba hal baru. Itu sih. Tambahan lagi mungkin dari yang usia yacht ya, sukanya nih kalau pemain-pemain usia yacht itu udah bisa berkarir, melanjutkan karir di tim-tim yang levelnya di atas atau selevel lah minimal. Kayak sekarang nih lagi banyak event Suratin, ya itu banyak pemain yang udah bisa berkarir di sana. Itu kita senang aja gitu loh, ternyata dia mempunyai kualitas gitu. Terus seneng aja karena kita bisa sebelum dia berkarir di situ kita bisa terlibat di situ loh, ke anak itu. Pertanyaan selanjutnya. Kesannya selama melatih, ya udah pasti ada suka dan duka, tapi lebih banyak kesukanya ya. Kalau melihat siswa mereka yang misalnya dari pertama datang masih nol banget, terus seiring berjalannya waktu mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, itu senang banget. Apalagi kalau misalnya mereka dijemput orang tua atau mereka ke orang tua mereka tuh kayak cerita dengan senangnya latihan yang baru diberikan, itu senang banget. Pesannya apa ya, pesannya kan anak kecil atau ke orang tuanya? Dua-duanya. Pesannya kalau ke anak kecilnya mungkin lebih tingkatin lagi fokusnya. Kalau misalnya mereka mau jadi pemain sepak bola profesional atau jadi pemain profesional, ditingkatin lagi rasa percaya dirinya. Terus jangan sampai bilang nggak bisa ya, karena fungsinya latihan itu dari yang bisa menjadi dari yang tidak bisa menjadi bisa, sama kayak belajar prinsipnya. Terus kepada orang tua mungkin di luar sana, nggak cuma di bisa sebeni aja, jangan pernah maksain anaknya untuk menggeluti suatu cabang. Mungkin dikenalin aja nggak apa-apa, karena sesuatu yang dipaksa tuh nggak enak aja di jalannya kan, mereka setengah-setengah kan, biarkan anak itu menentukan pilihannya sendiri ya. Yang menentukan pilihannya. Terus karena usia grassroots ini bukan tentang kemenangan ya, gimana mereka caranya
belajar untuk menang, belajar untuk kalah juga, menerima semua situasi pertandingan. Terus ya buat pengembangan skill, karena nanti setelah grassroots kan udah bukan senang-senang lagi, udah mulai serius. Jadi fase bersenang-senangnya, have fun-nya di usia grassroots. Itu aja sih. Oke, untuk yang usia youth mungkin pesannya buat pemain itu tentukan pilihan kamu dari sekarang, tentukan tujuan hidup kamu. Kalau misalnya kamu mau jadi sungguh-sungguh di bola, tekunin dia di bola itu. Tapi kalau kamu sekedar mau hobi, sekedar buat iseng-iseng, buat jaga kondisi, ya nggak apa-apa, datang aja. Tapi tetap konsisten. Ya, terus kalau yang mau sungguh-sungguh, tekenin. Terus harus mau berkorban. Ya mulai dari tenaga, berkorban waktu, berkorban biaya. Karena kalau udah usia youth itu saingannya udah bukan diri sendiri lagi, tapi orang lain juga bersaing. Ya, mungkin kalau usia di bawahnya, usia grassroots, saingannya masih diri sendiri. Bagaimana mengatasi rasa malas, bagaimana mengatasi ajakan temen, ya. Tapi kalau udah usia youth itu udah pilihan. Bagaimana pemain itu rela berkorban apa enggak. Oke, terus kesannya di usia youth seneng sih, enjoy, karena udah bisa main bareng, ya. Pemain youth itu udah bisa diajak main bareng sama pelatihnya, bahkan jagoan mainnya daripada pelatihnya, ya. Terus enaknya kalau di usia youth, kebetulan sekarang nih yang kelahiran tahun lagi pada semangatnya latihan nih, ya. Tapi apa ya, lebih lagi pada kompak, ya. Tapi mungkin di tahun depan ya mereka udah pada kelas 3 SMA, udah pada menghadapi ujian, fokus, ya. Jadi masanya mungkin sekarang ini aja. Oke, itu aja mungkin. Oke. Simpulannya apa simpulannya? Oke, kesimpulannya kita sudah mau pulang. Oh iya benar. Jadi Stay tune, tetap memorinya juga takutnya nggak cukup ya. stay tune di SSB Sampai Gagal bertemu Muda. di episode selanjutnya. Subscribe. Peace out. Udah, Peace, love, and love. Tutup dong. tutup. Oke, mungkin itu aja yang tadi sempat sharing-sharing. Ada perbedaan usia youth dan grassroots. Tadi udah banyak disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Udah banyak juga disampaikan suka duka, pesan-pesannya. Mungkin sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kondisi. Jangan sampai kena virus. Masih ada virus. Masih. Close. Iya, assalamualaikum kalau kayak sama gue juga ya. Itu ntar suaranya beradu nggak main lagi marhaban? Apa? Udahlah biasa. Itu namanya natural. San.